Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai rangkuman materi pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dalam tema 7, peristiwa dalam kehidupan pada kelas 5. Adapun materi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, teks narasi sejarah. Yang kedua, kata baku dan tidak baku. Dan yang ketiga, surat undangan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu teks narasi sejarah. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu teks narasi sejarah? Ya, kita membahas pada teks narasi sejarah, kita bahas terlebih dahulu pengertian teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu yang dijabarkan dari urutan awal hingga akhir. Sedangkan teks narasi sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan fakta dan kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Ciri-ciri teks narasi sejarah. Yang pertama, disajikan secara alur momen atau alur kejadian. Yang kedua, bentuk teks berupa cerita ulang atau rikun. Yang ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata hubung yang berfungsi untuk menyambungkan dua peristiwa yang berbeda, yang berkaitan dengan waktu, seperti sebelumnya, selanjutnya, lalu, kemudian, ketika, apabila, sejak, dan lain sebagainya. Yang keempat, isinya berbentuk fakta. Struktur teks narasi sejarah. Struktur teks narasi sejarah ada 3, yaitu yang pertama orientasi, yakni bagian yang berisi perihal pengenalan atau pembuka dari teks narasi sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa yaitu bagian yang berisi perihal rekaman momen sejarah yang terjadi. Urutan peristiwa pada umumnya disampaikan di dalam alur kronologis. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi adalah bagian yang berisi komentar pribadi penulis perihal cerita sejarah. Reorientasi boleh ada, boleh tidak, tergantung permintaan penulis teks narasi sejarah tersebut. Menemukan informasi pada teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Kita dapat menemukan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya adik Simba. Apa saja kata tanya adik Simba tersebut? Ya, kata tanya adik Simba terdiri atas 6 kata tanya. Yang pertama itu apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks.
Yang kedua, di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa di dalam teks. Yang ketiga, kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Yang keempat, siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Yang keenam, bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Untuk menggali teks narasi secara lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Nah, selanjutnya, dalam slide ini terdapat contoh paragraf dari teks narasi sejarah yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Nah, kita baca terlebih dahulu paragraf ini. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, berdasarkan paragraf narasi sejarah tersebut, informasi apa saja yang anak-anak peroleh? Nah, untuk menemukan informasi tersebut, kita dapat menggunakan pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. Sebagai contoh, kita gunakan kata tanya apa? Apa yang dilakukan bangsa Eropa di Indonesia? Jawabannya, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia. Yang kedua, menggunakan kata tanya di mana. Di mana pertama kalinya kapal Portugis mendarat? Ya, jawabannya, kapal Portugis pertama kali mendarat di Malaka, tepatnya pada tahun 1511. Pertanyaan yang ketiga yaitu menggunakan kata tanya kapan. Kapan bangsa Belanda mendarat di Indonesia? Jawabannya, bangsa Belanda pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang dibuat dengan kata tanya adik Simba. Silahkan anak-anak kembangkan lagi menggunakan kalimat tanya lainnya, sehingga anak-anak menemukan informasi apa yang terdapat dalam teks narasi sejarah yang anak-anak baca.
Materi yang kedua yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku. Apa itu kata baku? Apakah anak-anak mengetahui apa itu kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan atau EYD, tata bahasa baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Kata baku biasanya digunakan untuk kepentingan seperti membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, dalam hal surat menyurat resmi, seperti membuat surat lamaran pekerjaan, surat dinas, surat edaran, surat menyurat antar organisasi, instansi, lembaga, dan surat resmi lainnya. Kata baku juga digunakan pada saat berpidato, rapat dinas, dalam musyawarah, atau diskusi. Contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku yang pertama, saya. Kata tidak bakunya, gue. Kata baku yang kedua, merasa. Kata tidak bakunya, ngerasa. Kata baku yang ketiga, besok. Kata tidak bakunya, esok. Kata baku yang keempat, efektif. Dengan akhiran F. Sedangkan kata tidak bakunya efektif dengan akhiran P. Kata baku yang kelima, bosan. Kata tidak bakunya bosen. Kata baku yang keenam, daftar menggunakan F. Sedangkan kata tidak bakunya daftar menggunakan P. Materi selanjutnya yaitu surat undangan. Nah, apakah anak-anak mengetahui apa itu surat undangan? Ya. Pengertian surat undangan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan akan adanya suatu acara atau kegiatan pertemuan atau upacara dengan harapan agar penerima undangan dapat hadir pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi dari surat undangan tersebut. Jenis-jenis surat undangan. Secara umum, ada 3 jenis surat undangan. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Surat undangan resmi biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua,
surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan kepada perseorangan untuk kepentingan pribadi seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh sebuah surat undangan rapat. Adapun bagian-bagian suratnya yaitu ada kepala surat, tanggal pembuatan surat, dalam contoh surat ini yaitu 30 Januari 1999. Ada nomor dan perihal surat. Nama penerima surat, pembuka surat, isi surat. Nah, dalam isi surat ini menjelaskan mengenai hari, tanggal, jam, serta tempat diadakannya acara. Ada penutup surat, dan yang terakhir ada nama pengirim surat. Kriteria dalam menulis surat undangan. Hal-hal yang harus ada dalam surat undangan yaitu nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima, hari tanggal, waktu, dan tempat acara yang tertulis dalam surat undangan. Bahasa yang digunakan harus sopan, menarik, dan komunikatif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat, yaitu yang pertama, penulisan huruf kapital. Huruf kapital biasanya ditulis hanya pada huruf pertama dari setiap kata, yaitu kata dari nama bulan, nama orang, nama sapaan, dan nama kota. Yang kedua yaitu penulisan kata yang meliputi kata dasar, kata turunan. Kata turunan adalah kata yang sudah memperoleh imbuhan. Kata ulang yaitu kata yang ditulis menggunakan tanda hubung. Kata depan yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kata depan itu ada kata di. Yang ketiga, kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Artinya adalah hemat dalam menggunakan kata-kata. Kata yang tidak perlu disampaikan tidak ditulis dalam surat. Contohnya, saya sangat mengharapkan sekali kehadiran daripada teman-teman. Nah, itu adalah kata yang tidak singkat. Yang seharusnya ditulis itu adalah saya mengharapkan kehadiran teman-teman. Selanjutnya, kalimat yang ditulis harus kalimat yang lengkap. Maksudnya itu mengandung unsur subjek dan predikat, meskipun terkadang subjeknya tersembunyi. Contohnya, saya mengharapkan kehadiran dari teman-teman. Nah, anak-anak,
Sekian pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!